Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesin cuci saya ya. Kemarin sempat mati di modulnya, jadi dia ditekan start, ditekan power dia nyala, tapi pas waktu start dia mati. Nah, ini kerusakannya pada modulnya, biasanya itu pada relaynya ya. Pada relaynya, tapi saya coba bongkar modulnya dan saya cek, ternyata memang nggak bisa diservis. Jadi ini modulnya saya putusin aja nih, kabelnya saya potong, jadi ini saya bikin manual. Untuk pembikinan manual ini cukup gampang ya. Ini kabel utama yang dari bawah ini memang cuma ada 4 yang disambung dari modul tadi, yang lainnya mah untuk otomatis semua nih. Jadi ini jumlahnya semuanya ada 4. Ini kabel utama yang dari motor sama kapasitor. Ini sengaja sudah saya sambung karena untuk penyambungan gampang ya. Jadi bisa pakai isolasi, bisa pakai plastik seperti ini, jadi nggak perlu saya contohkan untuk penyambungannya. Yang penting alur kabelnya aja. Kalau untuk tipe yang sama, insya Allah warna kabelnya sama ya. Ini untuk mencari mana putaran kiri dan mana putaran kanan, serta mana untuk pengeringnya dan untuk motor drainnya. Nih, kalau nggak punya avometer, langsung aja disambung seperti ini. Biasanya nih, kalau yang untuk ini saya sambungkan ke ground ya. Ground ini warna putih. Nah, ini jadi saya sambung ke ground warna putih. Ini biasanya satu jalur kalau dia untuk motor washnya atau untuk pencucinya. Untuk putaran kiri sama putaran kanannya satu jalur. Jadi ini satu kabel avo ini ditaruh di warna putih atau ini untuk groundnya. Nah, ini untuk putaran kiri dan putaran kanannya warna biru sama warna merah. Ini putaran kiri sama putaran kanan. Untuk yang hitam ini motor drainnya. Jadi ini kalau tadi belum saya isolasi begini, ini pasti sambung. Ini yang putih dicolok sama yang biru, dia akan bunyi tit, berarti satu jalur. Terus untuk yang putih sama yang merah saya colok lagi, dia akan bunyi tit, berarti satu jalur. Nah, ini yang kabel 3 ini berarti ini putaran kiri sama putaran kanan. Nah, ini untuk motor drainnya sendiri. Ini sekarang saya urutkan penyambungannya dari warna kabelnya. Ini saya amankan dulu. Jadi patokannya ini untuk pencuci atau wash, steamer wash. Terus ini untuk steamer pengeringnya, dan ini saklar saya menggunakan 3 kabel ya, 3 kaki pakai 3 kabel. Jadi penyambungannya itu bisa dari saklar dulu. Jadi gampangnya tuh begini, ini saklar, ini juga saklar. Nah, sama ini pun juga saklar. Jadi saklar itu sebagai pemutus arus. Jadi kalau pemutus arus berarti ada arus yang masuknya. Jadi kita sambung dulu dari saklar yang ini. Nah, ini saya pakai 3 kaki. Nah, kalau
posisi on begini, ini onnya ke atas ya, dia akan menyala. Dia menyambungkan arus saklar ini ke timer pengering. Nah, ini untuk motor drainnya ya, ini untuk pembuang airnya, untuk buangan airnya pakai saklar 3 kaki. Jadi ini penyambungannya begini. Yang paling pinggir, kabel yang paling pinggir, karena ini warnanya sama, yang paling pinggir ini kita sambung ke kabel PLN atau ke sumber arus. Nih, ini sumber arusnya ya, warna hitam sama warna putih. Yang paling pinggir kelihatan ya, yang paling pinggir kita sambung ke PLN atau kabel plusnya. Jadi yang hitam ini kabel plus. Terus kita ambil satu lagi paling pinggir lagi, sambungkan ke PLN lagi, ke kabel warna putih. Paling pinggir ke kabel warna putih. Nah, terus yang tengah, karena saklar 3 kaki, yang tengah ini adalah beban. Nah, beban itu ini karena dipakai untuk motor drain, jadi disambung ke warna hitam. Maaf ya, sedang pilek, jadi sedikit terganggu. Ini jadi disambung ke warna hitam, yang tengah ke warna hitam. Ini untuk motor drainnya, jadi penarik tuas untuk membuang air sama remnya. Setelah itu kita ke saklar atau ke timer pengering. Timer pengering ini patokannya kabelnya cuma 2. Ini jangan patokan ke warna kabelnya, karena warna kabel ini beda-beda, enggak semua tipe mesin cuci itu sama. Jadi karena ini pokoknya adalah saklar, ini juga saklar, jadi saklar itu berarti ada arusnya. Jadi kita ambil arus atau kita ambil tegangan. Jadi tegangan ini kita ambil dari PLN juga. Nah, jadi satu kabel dari timer ini kita ambil arus dari PLN. Nah, ini dari PLN. Ini yang warna hitam tadi plusnya ya. Nah, ini plusnya. Kita sambungkan ke kabel timer. Nih. Terus kabel timer satunya ini kan untuk pengering. Untuk pengering. Maaf sebentar. Nah, ini untuk pengering. Kabel yang merah ini kan, ini yang coklat tadi udah tersambung ke PLN. Nah, satunya berarti untuk satunya lagi ke beban. Jadi satu dari PLN masuk arus, ini saklarnya sebagai pemutus, ini satunya lagi ke beban. Jadi beban itu ke pengering. Jadi kalau nanti belum tahu bisa dicoba dulu ini yang biru atau yang merah dari kabel motor yang di bawah. Ini bisa ke sini atau bisa ke ini, nanti bisa dites dulu. Jangan takut kebalik motornya akan terbakar, enggak, karena ini arusnya arus AC, jadi bolak-balik, mau ini ditaruh sebelah sini dulu atau ini buat sini dulu nggak apa-apa. Nanti kalau udah tahu tinggal dipindahin aja. Jadi kalau untuk yang tipenya sama langsung aja ke warna biru ini. Ini putaran kiri, ini putaran kanan. Jadi kalau untuk pengering dua-duanya ini harus berputar. Nah, ini selesai, berarti tinggal timer untuk washing atau untuk timer pencuci. Nah, saya pakai yang untuk 3 timer pencuciannya yang dari 3 kabel ya, 3 kabel keluar. Jadi kalau 3 kabel keluar ini yang sendiri seperti ini, yang sendiri patokannya yang sendiri begini, jangan patokan warna ya. Jadi yang sendiri begini ini pasti arus masuk, jadi ini arus utamanya. Kalau yang ini untuk putaran kiri, ini untuk putaran kanannya. Jadi ini ambil dulu yang satu, kasih arus ini ke PLN nih yang warna hitam, kasih arus ke PLN yang warna hitam nih, disambung ke sini. Jadi dia jadi satu dengan kabel timer pengering sama saklar motor drain atau tuas penguras nih. Ini yang tuas penguras nih, jadi satu. Jadi ini timer pengering, ini saklar tuas penguras, satu lagi ini untuk washing.
Nah, terus ini udah tersambung. Ambil satu kabel lagi untuk putaran kanan. Putaran kanan nih. Tadi kan udah di awal udah saya beritahukan, jadi kalau untuk putaran kanan warnanya biasanya lebih cerah. Ini yang dari kabel utama ke bawah ya. Ini warnanya lebih cerah biasanya. Di sini ada warna biru sama warna merah. Ini ambil satu kabel. Ini ya warna abu-abu, disambung ke warna biru untuk putaran kanan. Terus ambil lagi satu kabel ke warna merah untuk putaran kirinya. Ini yang warna merah ini putaran kiri, jadi dia kabelnya cuma ada dari motor satu, dari timernya satu. Terus ini yang putaran kanannya yang dari motor satu, ini yang dari timer washnya satu yang warna oranye. Terus ini untuk pengeringnya. Nah ini, jadi ini disambung 3 kabel, 1 2 3. Kalau yang untuk putaran kirinya atau putaran kanannya ini hanya disambung 2 kabel. Nah, terus sama ini juga untuk yang warna putih dari PLN ini masa ya, masa. Jadi semuanya udah tersambung ya, sudah tersambung. Terus untuk air ini kan nah untuk air ini kan saklarnya udah saya lepas nih, karena jadi satu ini otomatisnya dari modul ini, jadi ini nggak kita pakai lagi. Tapi ini saya ambil solenoidnya atau pemberatnya, jadi nanti biar nggak otomatis lagi, ini saya lepas dulu. Nah ini pemberatnya ini saya ambil, ini pemberatnya saya ambil atau solenoid ini diambil biar otomatisnya nggak bekerja lagi. Kalau ini nggak diambil dia akan nutup. Nah, si solenoid ini akan nutup terus, jadi air nggak mau keluar. Jadi kalau ini saya ambil, ini otomatis dia terbuka terus, jadi pas waktu keran ini dibuka air langsung masuk tanpa ada otomatisnya lagi. Jadi ini saya buang pemberatnya ini biar nggak nutup ke sana. Nah oke, setelah itu nggak ada yang dipakai lagi ya. Ini water level juga nggak dipakai nih. Terus ini juga ini saya lubangin ini untuk dari pengereman, ini untuk pengerem biar bisa ada tempat ini. Nanti ini dibolong aja ya, bisa pakai bor atau bisa pakai gunting dengan obeng atau bisa pakai solder panas. Nah sekarang coba kita tes. Nah ini udah saya pasang semua. Jadi tadi seperti ini untuk kenop untuk washnya ya atau pencucinya. Nih kita putar aja ini ya. Oh maaf sebentar, ini arusnya belum saya nyalakan. Ini harus sudah saya nyalakan, tinggal diputar ke kanan. Nah kelihatan ya. Nah ini putaran ini harus kanan dan ke kiri mengikuti timernya. Jadi kabel 2 yang kita sambung tadi. Nah ini ke kiri, ini ke kiri. Nah ini ke kanan. Ini saya matikan ya. Nah ini untuk pengeringnya ini hidupkan saklar yang tadi dulu nih. Ini jadi kita on kan atau kita nyalakan seperti ini. Klek. Nah ini sebentar. Nah ini kalau kita nyalakan nanti dia ada bunyi klek gitu di bawah sini. Ini kita nyalakan. Nah bunyi ya.
Kalau udah bunyi ini kita putar. Nah, ini fungsi saklar ini untuk membuang air. Nah, ini untuk pengeringnya. Pengering ini akan berhenti mengikuti timernya. Nah, jadi karena ini udah dibuang, jadi kalau dibuka nggak apa-apa ya. Ini otomatisnya, nah otomatisnya udah saya lepas kabelnya dari sini otomatis. Jadi kalau dibuka pun nggak apa-apa. Udah pelan, putarnya udah pelan. Nah ini kalau saya matikan dia langsung ngerem. Nah langsung ngerem. Nah ini untuk airnya nih seperti ini. Otomatis ya. Dari kondisi mati pun bisa ngisi air. Oke, terima kasih. Cukup segitu aja. Nanti kalau masih bingung-bingung nanti saya sertakan skemanya ya. Jadi ini kenok ini harganya 15.000, timernya 30.000, baut ini 3.000, ini 3.000, ini 15.000, sama ini satu set tadi 3.000, terus sama timer tadi harganya juga 30.000. Mungkin untuk di teman-teman yang tempatnya berbeda harganya juga bisa lebih murah atau bisa lebih mahal. Jadi saya dengan modal 96.000 bisa merubah mesin cuci otomatis yang rusak ini menjadi manual. Jadi bisa dicoba untuk teman-teman di rumah ya, yang mesin cucinya mati, yang otomatisnya mati, mau dibikin manual seperti ini gampang banget ya, gampang banget. Jadi biayanya murah dan prosesnya pun gampang, tinggal ngikuti warna kabel sudah jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.